Nabi Muhammad. Ini betapa luar biasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini yang kesekian ribu kali guru sering menyebutkan Muhammad, 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 lalu sampai kita kada kenal siapa orang yang kita sebut namanya di dalam sembahyang kita. La sholata liman lam yusalli ala sayyidina Muhammad. Tidak sah sembahyang orang yang tidak bersolawat kepada Nabi Muhammad. Bahkan sembahyang pun mulia karena sebab ada solawat kepada Nabi di dalamnya. Sayyidina Imam Ali Ar-Ridha mengatakan di dalam solawatnya, Allahumma salli ala man syarrafta salata bis salati alaih. Ya Allah, limpahkanlah solawat kepada orang yang sembahyang itu mulia karena sebab solawat kepada beliau dibaca di dalamnya. Jadi bukan Nabi mulia karena ikut dalam sembahyang, tapi sembahyang yang ikut mulia karena nama Nabi disebut di dalamnya. Ini Nabi kita Muhammad kada main-main. Sampai Jibril pun terperangah. Suatu hari Jibril datang mengatakan kepada Nabi, ya Muhammad iqra, ya, baru sampai ya ujar Nabi alimtu. Ujar Jibril sin alimtu. Maksud Jibril itu anak mengatakan Yasin, ujar Jibril ya alimtu. Aku tahu. Ujar Jibril sin alimtu, aku tahu. Sampai Jibril menurunkan lagi alif lam mim alif, ujar Nabi alimtu, tahu ya. Ujar Jibril lam, tahu ya aku. Ujar Jibril mim, tahu ya. Sampai Jibril berucap kaif ya Muhammad, bagaimana mungkin alim tamalam alam, ikam tahu apa yang aku kada tahu, kayak bagaimana? Kok bisa Jibril baru datang membawakan ayat tetapi Nabi sudah tahu apa yang akan disampaikan oleh Jibril? Sampai suatu hari dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Dar Al-Ghifari, terdapat percakapan antara Nabi Muhammad dengan para malaikat. Nabi bertanya, ujar Nabi, ya malaikah, wahai ya malaikat Allah, wahai malaikat-malaikat Allah, hal alimtum, hal araftum, hal araftumuni haqqa ma'rifah. Apakah kalian tahu lawan aku dengan sebenar-benarnya ma'rifat? Jadi kan tahu lawan aku ni siapa? Ujar malaikat, ya Rasulullah, kaifa la a'rifuka wa kaifa la na'rifuka wa antum awwalu ma khalaqallah. Bagaimana mungkin ulun kada kenal lawan pian padahal pian orang yang pertama kali diciptakan oleh Allah. Di dalam riwayat yang panjang itu sampai dikatakan fastawallahu ala arsyihi, ketika Allah beristiwa, dalam tanda kutip Allah beristiwa di atas arasy-Nya, maka fawaqafan nabi amama arsyihi, maka Nabi pun berdiri berdiam di depan arasy Allah. Wa namurru alaikum, ujar malaikat, dan kami lewat di antara engkau dan Allah. Ketika kami melewati arasy, ujar malaikat, kami melihat pian ya Rasulullah, tusabbihunahu wa tukabbirunahu wa tuhallilunahu wa tumajjidunahu wa tuqaddisunahu fanusabbihu bitasbihik. Ketika kami melihat engkau wahai Muhammad bertasbih kepada Allah, bertakbir kepada Allah, bertahlil kepada Allah, membesarkan Allah, maka fa itu dalam ilmu nahwu disebut fa lit tafri'. Artinya fa-nya malaikat, kenapa mereka bertasbih itu dengan tasbihnya Nabi Muhammad. Bukan bertasbih seorang, mereka bertasbih karena tasbihnya Nabi Muhammad. Mereka bertakbir karena takbirnya Nabi Muhammad. Kenapa malam ini kita bersolawat? Ini karena solawatnya Nabi Muhammad. Yang dari sini tafarra'al wujudu khalqan ba'da khalqin fima hadatha wa ma taqaddam. Semua itu berasal dari sini, dari yang namanya Muhammad ini. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Kayak apa ini? Nama ini luar biasa di sisi Allah. Nama Muhammad ini yang selama ini pian sebut, jangan sebut dengan pikiran yang kosong. Dalam sebuah hadis yang sahih, hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Ini hadis diriwayatkan daripada Utsman bin Hunayf. Di situ dikatakan anna rajulan dharirul basar, ada seorang laki-laki yang buta matanya. Atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia berkata, ud'uni ayyu afiyani, ud'ullah ayyu afiyani, mintakanlah wahai Nabi kepada Allah supaya menyembuhkan mataku yang buta. Ini matanya buta Pak, matanya buta, tapi ia minta kepada Nabi, tolong Pak mintakan lawan Allah supaya mata ulun ini kada buta. Apa ujar Nabi? Ujar Nabi, in syi'ta da'autu laka wa in syi'ta akhartu lak fa huwa khairul lak.
Ujar Nabi, kalau ikam hendak aku angkat tanganku saat ini, aku doakan ikam. Tapi kalau ikam hendak aku tunda, ajar Nabi, dan itu lebih baik dari ikam. Ikam sabar aja dulu, pada usah minta di sini. Tapi orang ini berkata, ud'u, mintakan aja lawan Allah, ulum kada tahan lagi mata buta. Akhirnya Nabi mengajarkan orang ini. Ujar Nabi, fa'amarahu ayyatawadda. Maka Nabi menyuruhnya berwudu. Fayuhsinu wudu'ahu fayusalli raka'atain. Maka kemudian orang ini berwudu dan sembahyang 2 rakaat. Lalu Nabi mengajarkan satu doa. Bukan Nabi yang mendoakan, tapi Nabi melajari doanya. Bukan Nabi. Kalau Nabi mengangkat tangan wajar. Ini Nabi yang melajari isi doanya. Apa isi doanya? Ujar Nabi, baca doa ini. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyir rahmah. Ya Allah, ulun meminta kepada pian, dan sekarang ulun bertawajjuh dengan Nabi pian ini, dengan Nabi pian Nabiyur Rahmah. Lalu orang itu berkata, setelah ingin mengatakan itu, lalu Nabi mengajarkan, ya Muhammad. Lalu dia mengucapkan, ya Muhammad, ya Muhammad, inni tawajjahtu ila rabbi, inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati hadih. Untuk Allah mengabulkan hajatku ini, fatufdali, mudah-mudahan Allah kabulkan. Lalu ia berkata, Allahumma syafi'hu fiyya wa syafi'ni fi. Fafa'ala ar-rajul faburi'a hina idin. Maka orang itu melaksanakan doa yang diajarkan Nabi, maka saat itu Allah menyembuhkan matanya dan matanya sembuh. Pertanyaannya, kenapa Nabi harus mengajarkan orang ini kadang menyebut ya Allah aja? Kenapa harus ada disebut di bawah di situ ya Muhammad? Ada apa dengan nama Nabi Muhammad? Langsung aja Allahumma inni as'aluka binabiyyika cukup, tapi di situ disebut ya Muhammad, dibawa nama ini dalam doa. Ternyata ujar Al-Habib Abu Bakar bin Salim di dalam kitabnya Mi'rajul Arwah, anna Muhammadan ismullahil a'zam. Ternyata Muhammad itu adalah ismul a'zam, yang apabila pian masukkan nama ini dalam doa pian akan diterima oleh Allah. Jangan bermimpi doa pian diterima oleh Allah kalau pian tidak bawa Nabi Muhammad di dalamnya. Kada dikabulkan oleh Allah doa orang yang kada bersalawat kepada Nabi di dalamnya. Ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jam berapa ini? Nya kada apa kena sidin panjang juga kan dir wada ulun. Bagagantian. Nyaman pian, amun pian tahu siapa Nabi kita Muhammad, dasar nyaman. Dasar nyaman tahu daripada kada. Ujar sidin tadi nyaman sugih daripada kada dasar bujur nyaman sugih. Lamun sugih itu kita kenyaman sedikit hendak memperhatikan para janda. Kan gitu. Iya, lamun sugih memperhatikan para janda nyaman sedikit. Lamun kada berduit, jangankan janda, yang bujang aja kada melirik. Lamun susah, apalagi memperhatikan janda. Janda tuh berapa anaknya, berapa sewa rumah dan segala macam. Lamun sugih kan nyaman. Nah, oleh karena itu, kalau kita memiliki kelebihan paling tidak kita tahu siapa Nabi kita Muhammad, berarti kita ini orang yang dimuliakan oleh Allah. Karena malaikat pun mulia dengan sebab mereka membesarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sedikit ada kisah. Kisah ini bahari. Cuma jar guru kada bahari benar. Lain sama. Kita ini kan khusus kisah binatang aja. Bahari samut nih burung. Jadi burung ini kebelujuran kasyaf. Burung kasyaf, tahu lah kasyaf? Kasyaf itu bisa melihat apa yang ada di balik dinding, bisa melihat apa yang ada di balik baju, apa yang ada di balik selawar. Burung itu kasyaf. Artinya jangankan manusia, burung itu bila diisi kelebihan larang harganya. Burung itu bila bisa berpender dengan burung yang kada berpandir, larang mana? Larang mana? Larang yang berpender. Burung itu jakanya bisa beludah lawan kada. Misalnya ada burung bisa beludah lawan kada, larang mana? Larang yang beludah. Enak kayak itu. Ini bila ada kelebihan mesti larang. Nah, ini burung bisa melihat apa yang ada di balik dinding, termasuk apa yang ada di balik selawar. Rupanya burung ini bertengger di atas pohon. Bertengger di atas pohon. Ini dulu sebelum zaman Hercules kejadiannya. Jadi ini burung bertengger di atas pohon. Jadi burung itu kelebihannya setiap bebini lewat ini kawa melihat warna cawatnya. Padahal bebinian ini pakai rok sudah, pakai selawar panjang. Kenapa jadi burung ini kasyaf? Jadi suatu hari lewat bebinian pakai selawar panjang, pakai rok.
Rupanya dalamannya ini, sempaknya ini warnanya kuning lawan jingga. Roknya hilang, cuma sempaknya, cawatnya kuning dan jingga. Lewat ya di muka burung tadi. Begitu lewat di muka burung, burung tuh bersuara kuning-kuning jingga, kuning-kuning jingga. Jadi bingung begini ini di mananya, tahu aja warnanya. Isuknya berganti warna hitam dengan ungu. Lewat lagi di muka burung. Begitu sampai di muka burung, ujar burung hitam-hitam ungu, hitam-hitam ungu. Hari ketiga berganti lagi warna biru dengan jingga. Lewat lagi. Ujar burung biru-biru jingga. Setiap hari lewat ditebak terus, rupanya muyak babinian. Ujar babinian tunggu isuknya kada bercawat lagi. Ini aneh menebak warna. Hampus ikam ujar babinian tadi. Lalu pacul cawat kada bercawat lagi, masalah war aja. Pakai rok aja. Lalu lewat di hadapan burung tadi. Sampai di muka burung, besengaja babinian tersetop. Ujar babini mampus tebak apa warnanya. Jadi ujar burung keriting lurus, keriting lurus. Keriting sekalinya kada gampangan. Maksudnya itu burung bila kasyaf larang harganya. Apabila manusia memiliki pengetahuan tentang Sayyidina Muhammad, maka manusia itu memiliki nilai yang lain di hadapan Allah dibanding yang lain. Warung ada ulun berisi kenalan warung ini jualannya ayam aja, ayamnya kan ada yang lain, cuma ayam goreng, kada ada cumi, kada ada udang, tapi ya Allah warungnya rame minta ampun. Ternyata sebuting ujar sidin alasannya, sebuting di sidin sebabnya karena setiap saat sidin selalu bersolawat kepada Nabi dalam warung tadi. Padahal yang dijual cuma ayam goreng ya, raminya mulai orang Cina, orang Banjar, orang Jawa, orang Bugis, orang Dayak, semuaan makanan di situ. Padahal yang dijual cuma ayam goreng. Ini yang di sebelahnya ini berjual kada payu-payu, padahal yang dijual banyak, bahkan yang dijual tuh menunya lain daripada orang. Sop kupu-kupu, sop kupu-kupu dijual apa? Tetap kada payu. Kenapa? Karena warung itu kada dibaca sholawat kepada Nabi dalamnya. Terakhir. Ketika kita berbicara tentang Sayyidina Muhammad, maka ada satu hal yang harus kita ketahui tentang Nabi kita Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha, tsumma 'aradahum 'ala al-mala'ikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin." Di situ Allah berfirman, "Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha." Allah mengajarkan kepada Adam semua asma. Maka pelajaran ini wa 'allama Adama, Allah mengajarkan ini sepakat seluruh ahli tafsir bahwa Allah mengajarkan Adam bila wasithah, kada ada perantara. Sedangkan kita tahu bahwa Adam bukan termasuk Rasul ulul azmi. Diriwayatkan wasummiya ulul azmi li'annahum sahibus syara'i wal azair. Disebut ulul azmi karena apa yang mereka bawa itu menghapus riwayat-riwayat dari nabi sebelumnya. Artinya semua nabi wajib mengikuti riwayat mereka. Apabila Nabi Nuh, semua nabi setelahnya wajib mengikuti ajaran Nuh. Begitu datang Nabi Ibrahim wajib mengikuti, dan seterusnya sampai Musa, sampai Isa, sampai Nabi Muhammad SAW. Jadi ulama akhirnya para muhakkikin dan para arifin mengatakan bahwa ketika Allah berfirman wa 'allama Adama al-asma'a kullaha, bahwa yang dimaksud Adam dalam ayat ini bukan Adam lakinya Hawa, bukan Adam Abul Bashar. Malam ini kita membaca Maulid, berarti kita bercerita tentang kelahiran Nabi. Sedangkan para arifin mengatakan kelahiran Nabi itu terjadi dua kali. Ulama mengatakan li Rasulillah wiladatain. Nabi Muhammad itu memiliki dua kali kelahiran. Yang pertama disebut dengan wiladatul mulkiyah, kelahiran Nabi ke alam syahadah, kelahiran Nabi ke alam zahir, yaitu yang kita kenal tanggal 12 Rabiul Awal. Itu kelahiran Nabi. Tetapi ternyata Allah memiliki alam lain yang disebut dengan alamul malakut. Seharusnya ada kelahiran Nabi wiladatu Rasulillah al-malakutiyah, kelahiran Nabi di alam malakut. Ini yang disebutkan di ayat ini wa 'allama Adamal asma'a kullaha, ay Adamal malakut. Jadi siapa yang sebenarnya sedang Allah ajarkan tentang asma ini? Para muhakkikin, para mufassirin minal arifin billah mengatakan yang dimaksud Adam dalam ayat ini adalah Sayyiduna Muhammad.
Kenapa? Karena Nabi Muhammad ini adalah wasithah bainal anbiya ilallah. Setiap nabi pun sampai kepada Allah lewat Nabi Muhammad, termasuk malaikat. Lalu ini dikatakan ambihum bi asma'ihim, beritahu malaikat apa nama-namanya. Di surah Allah Nabi melajari malaikat. Ini bukan Adam, ujar ulama. Sekalipun secara zahir kita memahami Adam ini adalah Adam Abul Bashar, tetapi muhakkikin mengatakan yang dimaksud Adam di sini adalah Adamul Malakut. Karena Adam ini menerima sesuatu dari Allah bila wasithah, dan tidak ada yang mengetahui sesuatu dari Allah bila wasithah terkecuali Sayyidina Muhammad. Yang lain sampai kepada Allah biwasithati Sayyidina Muhammad. Contohnya Nabi Ibrahim. Ketika ada orang bertanya kepada Sayyidina Imam Ja'far Shadiq, "Ya benar Rasulullah, wahai cucunya Nabi, bimana la Ibrahimul khullata minallah?" Apa yang menyebabkan Nabi Ibrahim mendapatkan gelar Khalil? Kenapa Nabi Muhammad mendapatkan cinta dari Allah? Kenapa Nabi Ibrahim mendapatkan gelar Khalil dan dijadikan Allah kekasih? Apa sebabnya? Apakah karena Nabi Ibrahim sabar? Apakah karena Nabi Ibrahim bertakwa? Apakah karena Nabi Ibrahim dan seterusnya? Ternyata ujar Imam Ja'far Shadiq, apakah ikam tahu yang menyebabkan Nabi Ibrahim mendapatkan gelar kekasih? Bikathratis salati ala Muhammad, yaitu dengan sebab banyaknya Nabi Ibrahim bersalawat kepada Nabi Muhammad. Ini yang menyebabkan Nabi Ibrahim mendapatkan kedekatan dengan Tuhan lewat perantara Nabi Muhammad. Nabi Musa farak lawan Tuhan sampai bisa diberikan kesempatan berbicara. Dari mana asalnya? Allah kan bertawar. Ujar Allah, "Ya Musa, hal turidu an aqraba ilaika min nafasika ila badanik?" Wahai Musa, apakah kamu mau kalau aku ini lebih dekat kepadamu dibanding napas dengan tubuhmu? Wa min wasawisi qalbika ila qalbik, dan dari geretek hatimu terhadap hatimu. Wa min ruhika ila jasadik, dan dibanding ruh terhadap jasadmu. Handakkah ikam aku lebih parah dari itu, ujar Tuhan? Ujar Nabi Musa, bala ya Rab. Maka ujar Allah, fa'akthir minas salati ala Muhammad. Perbanyak salawat kepada. Akhirnya ternyata salawat kepada Nabi ini jembatan bagi segala-galanya. Hendak dosa yang diampuni, salawat kepada Nabi. Dikatakan man laisa lahu ma yukaffiru dzunubah, barang siapa yang tidak punya amal, tidak punya bacaan, tidak punya gawian yang bisa menghancurkan semua dosanya, fa alaihi bi kathratis salati ala Muhammad, maka hendaklah ia memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad. Fa innaha ay fa innas salata ala nabiyyina Muhammad tahdimud dzunuba hadma, akan menghancurkan dosa sehancur-hancurnya. Ini Nabi kita Muhammad SAW. Terakhir, kenapa Nabi Muhammad ini mendapatkan kedudukan yang sangat besar di sisi Allah? Kenapa guru rancak mengucapkan ujar sirin? Kita nang memandang-mandang nih guru Udin, guru Zaini, Abdul Ghani, Abah Guru Sekumpul, guru Bangil, guru Seman, itu ujar guru-guru kita rumus saja. Hakikatnya semua itu adalah Sayyidina Muhammad. Makanya ujar Sayyidina Abu Bakar bin Salim, subhanalladzi tajalla bidzatihi lidzatihi. Bukannya apa-apa, kadada yang bisa mengenal Nabi Muhammad kecuali Sayyidina Muhammad. Wala yara Muhammad illa Muhammad. Kadada yang bisa melihat Muhammad illa Muhammad. Ini Nabi kita Muhammad SAW. Akhirnya kenapa Nabi kita memiliki kemuliaan yang besar di sisi Allah? Begini, kalau kita melihat sekilasnya kayak dia nah. Di kayak guru Yusni, guru Yusni mun pian lihat sekilas kori, dilihat sekilas Ustadz Yusni. Tapi kalau pian tahu Sidin sebenarnya Sidin ini adalah Kapten Subasa. Hakikat Sidin ini sebenarnya Kapten Subasa. Apa maksudnya? Begini, sekarang kenapa guru-guru kita nang kayak Abah Guru Sekumpul itu antik. Abah Guru Sekumpul ini luar biasa. Nama Abah Guru Sekumpul itu waktu lahir ngaran Sidin Kusyairi. Nang mengganti jadi Muhammad Zain itu Sidin Torak. Nang mengganti ngaran Sidin jadi Muhammad Zain itu Sidin Torak. Kenapa? Sekalinya Muhammad itu sudah pasti Zaini. Zaini itu sudah pasti Muhammad. Kenapa? Karena Muhammad itu Zainullah. Itu harus sepian pikirkan. Intinya, kenapa pian bisa kenal Nabi Muhammad lewat Guru Sekumpul? Sebujurnya kada belelewatan. Di guru rencak dia mau ulang, maaf lah minjam kertas. Yang di kertas cuma duitnya sudah diambil sendiri. Aman.
Ini kertas. Kalau kita belajar tauhid kan ada ulama-ulama kita menyampaikan nangarnya martabat 7. Martabat 7 itu ulama kita mengatakan martabat 7, tetapi ujar Imam Sya'rani martabat 7 itu akhirnya terbulik ke martabat yang 3 macam aja. Ujar Imam Sya'rani 3 martabat sebenarnya. Cuma martabat ketiga itu pecah. Kesimpulannya Allah Ta'ala itu pada dasarnya Allah Ta'ala itu adalah wahdaniyat. Allah Ta'ala itu esa dalam, Allah Ta'ala itu tunggal dalam keesaannya. Allah Ta'ala itu sendiri dengan keesaannya. Kada ada Jibril, kada ada malaikat, kada ada Adam. Tolong pian pahami. Kada ada guru Udin, kada ada guru Jamal, kada ada guru Darmawi, kada ada Habib Ozi, kada ada semuanya, yang ada hanya Allah sendiri saja dalam keesaannya. Itu zaman kapan? Wallahu alam, yang kita saat itu kada ada, makanya kita kada kawan memikirkan. Lalu kalau Allah sendiri kayak apa? Allah hendak dikenal. Padahal ujar Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ujar Ja'far Shadiq ay liya'rifun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi atau untuk ma'rifat lawan aku juga, supaya mengenal aku. Lalu kayak apa Allah itu dikenal kalau tidak ada yang selain Allah? Kuntu kanzan makhfiyah fa uridu an u'rafa. Aku ini jar Allah kada terlihat, kada diketahui oleh siapapun, maka aku hendak dikenal. Maka saat itu di martabat ini ulama menyebut dengan martabatul ahadiyah, yaitu martabat ketika Allah sendiri dengan keesaannya. Atau di sebagian ulama menyebut, sebagian ahli sufi mengatakan martabat bila ta'yin. Nang kada ada ta'yin saat itu, kada ada ta'yun saat itu. Hanya Allah sendiri. Bisa dipahami, tidak ada siapapun. Lalu Allah ingin dikenal. Ketika Allah ingin dikenal, maka turunlah martabat ini ke martabat yang kedua yang disebut dengan martabatul ahmadiyah. Martabatul ahmadiyah ini oleh sebagian ulama disebut dengan martabatul haqiqatil muhammadiyah. Atau sebagian menyebut dengan martabat ta'ayyun awal, atau sebagian menyebut dengan martabat nur Muhammad. Maka di saat itulah dikatakan dalam Musannaf Abdul Razak, yang disebutkan oleh Abdul Razak mendapatkan sanad ini dari Ma'mar. Ma'mar menerima riwayat ini dari Ibnul Munkadir. Ibnul Munkadir menerima dari Sayyidina Jabir. Jabir bertanya kepada Rasulullah, ayyu syai'in khalaqahullahu qabla al-asya'. Apa yang pertama kali Allah ciptakan sebelum segala sesuatu? Maka dijawab, innallaha khalaqa qabla al-asya' nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri wa ja'ala min nurihi kulla khairin. Dan Allah menjadikan dari nur nabi itu segala sesuatu yang baik. Berarti ketika ini tidak ada martabat sebelumnya, maka kemudian Allah menurunkan martabat itu menjadi martabatul ahmadiyah. Maka di saat itulah wujud yang ngarnya nuqtatul wujud, yaitu siapa? Adalah nur Sayyidina Muhammad. Saat nur ini diciptakan, pertanyaan selanjutnya, dari mana nur ini ada? Kalau saat itu tiada yang selain Allah. Saya pengen pahami. Dari mana nur ini ada, sedangkan saat itu tidak ada apapun kecuali Allah. Makanya min nurihi. Dari mana asalnya nur? Min nurihi. Berarti saat itu adalah nur Muhammad. Lalu saat itu cuma ada dua, Allah dan Muhammad. Kada ada yang selain mereka berdua. Lalu dari Muhammad inilah kemudian pecah lagi menjadi Adam, malaikat Jibril, malaikat Mikail. Dari mana? Dari haqiqatul Muhammadiyah. Wa ja'ala min nurihi kulla khairin. Dari nur Muhammad inilah Allah menciptakan segala sesuatu yang wujud. Berarti asalnya Allah dan Muhammad. Lalu setelah itu Allah mengatakan, ujar guru, kun Adam, fayakun Adam, kun Ibrahim, jadi Ibrahim. Setelah apa? Setelah adanya Muhammad. Oke, ujar guru dulu mencontohkan. Ini Jarsidin kertas kosong. Kertas ini kok, biar lihat nih kertas kosong, nggak ada apa-apa. Saat ini menunjukkan yang namanya martabatul ahadiyah, martabat yang tidak ada kecuali Allah. Itu kosong. Lalu Allah ingin dikenal, lalu Allah menciptakan nur Sayyidina Muhammad. Ujar guru, saat itulah ada titik di kertas ini. Lalu titik ini dimulai oleh kertas ini dimulai oleh titik. Ada titik, lihat bagian ada titik di sini. Titik ini huruf hijaiyah yang keberapa? Tolong pengen jawab. Titik ini huruf hijaiyah yang keberapa? Hah? Kada ada yang huruf hijaiyah yang keberapa ini titik? Bukan kan? Titik itu bukan huruf hijaiyah, tetapi semua huruf hijaiyah berasal dari titik-titik. Titik ini bukan huruf hijaiyah, tetapi huruf hijaiyah ini berasal dari titik-titik. Pian kada percaya, pian olah titik, pian tarik ke bawah jadi alif. Pian ulah titik, tarik ke samping jadi ba. Pian ulah titik, olah berkelok-kelok, beganal jadi sin. Pian ulah titik, terus ke samping, titiknya di bawah jadi ya. Semua huruf yang ada dalam huruf hijaiyah itu dimulai oleh titik. Sekarang kita punya titik a, ba, ta, fa, jim dan seterusnya.
Pada dasarnya kita boleh mengatakan jim itu jim, ha itu ha, fa itu fa, dal itu dal. Tetapi bagi orang yang tajam pandangannya, meskipun yang mereka lihat dal itu kada akan memfanakan, kada akan melupakan mereka bahwa di dalam dal itu hakikatnya adalah titik. Nuqtatid dairatil musyirah li wahdatil mazahiril katsirah. Inilah titik yang menunjukkan bahwa yang banyak ini pada hakikatnya satu juga. Apa itu? Yaitu titik tadi. Silahkan pian sebut itu ba, silahkan pian sebut itu ya, silahkan pian sebut itu dal, silahkan pian sebut itu jim, silahkan pian sebut itu ha, namun hakikatnya semua itu titik. Silahkan pian sebut ini guru Bangil, silahkan sebut ini guru Udin, silahkan sebut ini guru Sekumpul, silahkan sebut ini Said Amin Qutbi, silahkan sebut ini guru ini Habib ini dan seterusnya. Tetapi pada hakikatnya semua itu adalah kepanjangan dari Nur Sayyidina Muhammad. Berarti pian boleh memandang dua hal. Bisa pandangan pian terarah kepada guru, bisa pandangan pian terarah kepada Sayyidina Muhammad. Bisa saat ini pandangan pian terarah kepada huruf, bisa terarah kepada titik. Tapi apakah cukup sampai di situ? Kita mulai tadi membahas titik, kita mulai tadi membahas alif, kita mulai tadi membahas titik, kita mulai tadi membahas sin, mulai tadi membahas titik, mulai tadi membahas jim. Itu aja yang kita bahas. Tapi ada yang satu kita lupakan. Inya ini zahir, di saat yang sama inya batin. Kita membahas titik di sini, lalu kita bahas alif, kita bahas titik, kita bahas jim. Ada satu yang kita lupakan, apa? Yaitu tintanya. Karena apa? Karena titik itu adalah tinta dan jim itu pun adalah tinta. Tinta itu asalnya tersembunyi di dalam pulpen ini, lalu bernampak di titik tadi, lalu jadilah huruf. Mudah-mudahan Allah memberikan pemahaman kepada kita semua. Ketika kita memahami bahwa ternyata Nabi kita Muhammad bukan orang sembarangan, maka di saat itu Allah Subhanahu wa taala memasukkan hikmah yang sebesar-besarnya ke dalam hati kita. Siapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mudah-mudahan dengan berkat kita duduk di majelis yang di situ disebutkan Nabi Muhammad, mudah-mudahan Allah angkat derajat kita. Allah ampuni dosa-dosa kita. Ini hanya menyampaikan apa yang disampaikan guru-guru kita, bahwa sebenarnya istilah martabat ahadiyah, martabat ahmadiyah, martabat wahidiyah dan seterusnya, akhirnya semua itu bermuara kepada Sayyidina Muhammad, dan kita kada bisa naik lebih dari itu. Kada kawan, batas kita hanya sampai di Sayyidina Muhammad. Jangan lancang untuk lebih dari itu. Lalu lewat siapa kita kenal Nabi Muhammad? Ya lewat guru-guru kita. Oleh karena itu berhentilah sampai di hadrat Nabi Muhammad, biar Nabi Muhammad yang mengantar kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya Nabi Muhammad kada pernah keluar dari hadrat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu disebutkan oleh Syekh Abu Bakar bin Salim, "Mu'lam anna Muhammadan zillul ilahil haqiqi." Sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah cerminan Tuhan yang paling nyata. Paham? Bukan Tuhan diisi cermin, itu paham kata-kata. Ibaratnya Allah itu ibaratnya Nabi Muhammad itu miratul haq, cerminan Tuhan, ibaratnya cerminan, bukan Tuhan lah, jangan salah paham. Kalau seseorang bercermin, maka yang ada di cermin itu siapa? Yang bersifat rahmah dan rahmat itu cuma Tuhan, tapi Nabi Muhammad disebut Raufur Rahim. Ada gampangan Nabi kita Muhammad. Allah Ta'ala goni, Nabi pun goni. Tidak ada yang hebat selain Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad tadi apa? Ini mazhar Tuhan. Yang mazharnya ini pun laisa kamitslihi syai'. Kada ada yang sama lawan Nabi Muhammad, karena yang aslinya pun laisa kamitslihi syai'. Umatnya aja pian-pian beratakan itu Allah tuh laisa kamitslihi syai', Nabi Muhammad laisa kamitslihi syai', dan umat siddiq pun laisa kamitslihi syai'. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Pian ini berbeda dengan umat lain. Kenapa? Karena pian diisi Nabi berbeda. Kenapa? Karena Tuhan kita pun berbeda dari yang lain. Jadi kenapa? Jadi sekali lagi Nabi Muhammad yang pian lihat kebesaran Nabi, pada hakikatnya kebesaran yang ada di diri Nabi ini adalah kebesaran Allah. Lalu pian bertanya, di mana ini ada bayangannya? Kita lihat ada cermin, lalu ada bayangan di dalamnya. Lalu pian bertanya, Nabi Muhammad ini sebenarnya di mana? Kalau Nabi Muhammad ini adalah cerminan Tuhan, lalu Nabi Muhammad ini di mana andaknya? Kalau orang bercermin, bayangan itu andakannya di dalam cermin atau di luar cermin? Kalau kita katakan di luar cermin, kada, ini di dalam situ. Kalau kita pecah kacanya, ternyata kada ada di situ. Berarti bayangan ini kada di luar cermin dan kada di dalam cermin. Di mana bayangan itu? Bayangan itu kada pernah berpisah dari wujud aslinya.
Mudah-mudahan Allah berikan petunjuk kepada kita, Allah bukakan hati kita, Allah ampuni segala dosa kita. Ulun minta ampun, minta halal, minta ridho lawan pian berataan. Insyaallah ulun hari Sabtu ini berangkat haji. Doakan mudahan haji ulun dan seberataan nang bahaji mudahan hajinya haji mabrur. Umratan maqbulah wa tijaratan lan tabur wa sa'yin masykur insyaallah. Doakan mudah-mudahan dari pergi sampai kembali insyaallah dalam keadaan panjang umur, sehat badan, selamat, fi khairul afiat, dan doakan guru kita mudahan selalu panjang umur, sehat badan. Ulun minta maaf lancang berdiri di sini kada berbicara kecuali mengabulkan hajat dan perintah dari guru kita. Mudahan Allah kabulkan hajat kita. Ala hadhihi ala kulli man. Iya dong. Kita yuk.